Sentuhanku ini akan membuatmu ketagihan. Namun aku jamin kamu sembuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang dimanapun berada. Sebelum kita mulai cerita pada malam hari ini, seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk absen daerah terlebih dahulu. Silahkan tulis di kolom komentar, kalian menonton dari mana? Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Aceh, Kalimantan, Papua, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, atau negara lainnya. Biar kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan menjalin silaturahmi walaupun hanya lewat cerita. Dan untuk kalian yang sedang lelah bekerja, yang sedang diuji kehidupannya, yang mungkin sedang sakit atau punya masalah berat, semoga setelah mendengarkan cerita ini, hati kalian sedikit lebih tenang. Semoga Allah gantikan semua lelah dengan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Jangan lupa juga, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu klik dari kalian, sangat berarti untuk channel ini agar terus bisa menyajikan cerita-cerita terbaik. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, aku doakan semoga rezekinya dilancarkan. Yang sedang mencari kerja, semoga segera dapat pekerjaan. Yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan yang sedang menunggu keajaiban, semoga Allah datangkan keajaiban itu dari arah yang tak pernah kalian duga. Baik, dengarkan baik-baik, karena cerita ini akan berjalan pelan, dalam, dan penuh makna. Isabella dikenal oleh banyak orang sebagai wanita yang memiliki segalanya. Nama besarnya sering disebut di kalangan pebisnis kain dan tekstil kelas atas di Spanyol. Perusahaannya berdiri megah dengan gedung tinggi berlapis kaca, kain-kain mahal dari berbagai negara tersusun rapi di ruang pamer, dan kontrak kerjasama dengan rumah mode ternama di Eropa. Namun, di balik semua kemewahan itu, Isabella menjalani hidup yang sunyi. Ia adalah seorang janda, suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, meninggalkan warisan bisnis yang besar, tapi juga meninggalkan kesepian yang tak pernah benar-benar bisa ia jelaskan pada siapapun. Sejak saat itu, Isabella tenggelam dalam pekerjaan. Siang dan malam ia habiskan di kantor, mengurus perusahaan seolah itulah satu-satunya alasan ia masih bangun setiap pagi. Masalahnya bukan hanya kesepian. Isabella menderita nyeri punggung kronis yang sudah bertahun-tahun bersarang di tubuhnya. Rasa sakit itu datang tanpa aba-aba. Kadang hanya berupa pegal yang mengganggu, kadang berubah menjadi nyeri menusuk yang membuatnya sulit berdiri, sulit duduk, bahkan sulit bernapas dengan nyaman. Ia sudah mencoba segalanya, dokter terbaik, terapi mahal, pengobatan modern dan alternatif. Namun hasilnya selalu sama. Rasa sakit itu pergi sebentar, lalu kembali lagi, seolah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam, saat ia pulang ke rumah mewahnya yang luas dan sunyi, Isabella sering berdiri di depan jendela besar, memandangi lampu kota. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Tapi di dalam dirinya, ada kekosongan dan kelelahan yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Di kantor, Isabella dikenal tegas, dingin, dan perfeksionis. Tak banyak yang berani berbicara dengannya lebih dari urusan pekerjaan. Ia menjaga jarak, bukan karena sombong, tetapi karena terlalu lama hidup dengan rasa sakit membuatnya lupa bagaimana caranya bersikap hangat. Suatu pagi, perusahaan Isabella membuka penerimaan karyawan baru. Beberapa posisi di bagian produksi dan gudang membutuhkan tenaga tambahan. Puluhan pelamar datang dari berbagai latar belakang, termasuk para pekerja migran yang mencari peruntungan di negeri orang. Di antara mereka, ada seorang pria asal Jakarta bernama Raka. Raka bukan siapa-siapa. Ia datang dengan pakaian sederhana, dokumen lengkap, dan sikap yang sopan.
tidak banyak bicara, tapi selalu menatap lawan bicaranya dengan penuh hormat. Ia sudah lama meninggalkan tanah air demi membantu keluarganya di Indonesia. Saat wawancara singkat, tak ada yang istimewa dari Raka. Namun entah mengapa, ketika Isabella secara tidak sengaja melewati ruang administrasi dan melihat Raka dari kejauhan, ada perasaan aneh yang singgah di dadanya. Bukan rasa tertarik, bukan pula rasa curiga. Lebih seperti rasa tenang yang sulit dijelaskan. Isabella mengabaikan perasaan itu. Ia menganggapnya hanya kelelahan akibat sakit punggung yang kembali kambuh sejak pagi. Beberapa hari kemudian, Raka resmi bekerja di perusahaan tersebut. Ia ditempatkan di bagian yang tidak terlalu menonjol. Tugasnya sederhana, namun ia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Ia selalu datang lebih awal, pulang paling akhir, dan tak pernah mengeluh meski pekerjaan terkadang berat. Isabella mulai sering melihatnya, bukan karena sengaja, tapi karena Raka selalu ada di saat-saat tertentu. Saat ia lewat di lorong, saat ia memeriksa produksi, atau saat ia duduk menahan nyeri di kursi kantornya. Ada satu hal yang tidak disadari Isabella. Setiap kali Raka berada tak jauh darinya, rasa sakit di punggungnya terasa sedikit berbeda. Tidak langsung hilang, tapi seperti lebih ringan. Seolah tubuhnya lebih rileks tanpa ia sadari. Namun Isabella menepis pikiran itu. Ia adalah bos. Ia adalah wanita berkelas. Dan Raka hanyalah seorang karyawan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya secara perlahan, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Dan pada bab berikutnya, rasa sakit yang selama ini menjadi musuh Isabella akan membawanya pada sebuah malam lembur yang kelak tak akan pernah ia lupakan. Hari-hari di perusahaan kain milik Isabella berjalan seperti biasa. Mesin-mesin beroperasi sejak pagi, suara kain yang digulung, dipotong, dan disusun memenuhi seluruh ruangan produksi. Isabella tetaplah Isabella yang dikenal semua orang. Tegas, dingin, dan jarang tersenyum. Namun, hanya dia sendiri yang tahu. Setiap langkahnya kini terasa lebih berat dari biasanya. Nyeri di punggungnya kembali datang. Bukan sekedar rasa pegal, melainkan rasa nyeri yang membuatnya harus berhenti berjalan sejenak. Menahan nafas dan berpura-pura baik-baik saja di hadapan para karyawannya. Tak ada yang berani menanyakan keadaannya. Semua orang sudah terbiasa melihat bos mereka menahan sakit tanpa keluhan. Di sisi lain gedung, Raka menjalani hari-harinya sebagai pekerja baru. Ia mengamati segalanya dengan hati-hati, budaya kerja, cara orang-orang berbicara, dan terutama cara Isabella membawa dirinya. Raka tahu wanita itu bukan wanita biasa. Ada wibawa, ada luka, dan ada kesepian yang samar-samar terlihat di balik sorot matanya. Suatu sore, langit Spanyol mulai menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutupi matahari, dan hujan turun pelan lalu semakin deras. Banyak karyawan sudah bersiap pulang, namun lampu di lantai atas gedung kantor masih menyala. Isabella belum pulang. Ia duduk sendiri di ruang kerjanya, punggungnya bersandar kaku di kursi. Tangan kanannya menekan pinggang belakangnya. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai muncul di pelipis. Nyeri itu datang lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya seakan menolak. Rasa sakit menjalar perlahan dari punggung ke bahu, membuatnya terpaksa kembali duduk. Di saat itulah, ketukan pelan terdengar di pintu. Isabella mengira itu petugas kebersihan. Namun saat pintu terbuka, yang berdiri di sana adalah Raka. "Maaf Nyonya, saya mau izin pulang, tapi lampu ruangan masih menyala." Kalimat Raka terhenti ketika ia melihat kondisi Isabella. Untuk pertama kalinya, ia melihat bosnya bukan sebagai wanita kuat, melainkan sebagai seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Isabella berusaha tersenyum tipis,
menyembunyikan rasa perihnya. "Tidak apa-apa, kamu boleh pulang." Namun Raka tidak langsung bergerak. Ia berdiri beberapa detik. Ragu, gelisah, seolah ada dorongan dalam dirinya yang berkata bahwa ia tidak boleh meninggalkan ruangan itu begitu saja. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Isabella terdiam. Tak ada yang pernah bertanya seperti itu padanya. Bukan dengan nada tulus, bukan tanpa kepentingan. Isabella menghela napas panjang. Ia terlalu lelah untuk berpura-pura. "Punggung saya sedang sangat sakit." Raka menelan ludah. Ia tahu posisinya hanya seorang karyawan. Namun melihat wanita itu meringis di hadapannya, membuat hatinya tidak tenang. "Kalau boleh, saya dulu di kampung sering membantu orang tua yang sakit punggung." Isabella menatap Raka. Tatapan yang biasanya dingin, kini berubah menjadi heran. "Kamu dokter?" Raka menggeleng cepat. "Bukan, saya hanya tahu sedikit. Kalau Nyonya tidak berkenan, saya tidak akan memaksa." Ruangan kembali sunyi. Hanya suara hujan di luar jendela. Isabella memejamkan mata. Rasa sakit itu semakin menusuk. Dan entah kenapa, ia merasa terlalu lelah untuk melawan segalanya sendirian. "Baiklah," ucapnya pelan. "Tapi sebentar saja." Raka mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menjaga jarak, menunggu instruksi. Isabella berdiri perlahan, lalu kembali duduk di sofa kecil di sudut ruangan. Ia menyingkirkan jasnya, menyandarkan tubuh dengan kaku. "Di sini," katanya sambil menunjuk bagian punggung bawah. Raka menarik nafas. Lalu dengan sangat perlahan, ia meletakkan tangannya. Sentuhan itu ringan, hampir ragu, seolah takut melukai. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya mulai terasa di tubuh Isabella. Nyeri yang biasanya tajam, perlahan berubah tumpul. Nafasnya yang sejak tadi tertahan, mulai terlepas. Isabella membuka mata, terkejut. "Apa yang kamu lakukan?" Bukan dengan nada marah, melainkan dengan nada bingung. Raka tidak menjawab. Ia hanya fokus, menjaga sentuhan tetap lembut, tetap sopan, tetap di batas yang aman. Beberapa menit berlalu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Isabella merasakan punggungnya tidak lagi memberontak. Ia bersandar lebih dalam, tanpa sadar menghela nafas panjang. Nafas lega. Nafas yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat Raka menarik tangannya, Isabella refleks menoleh. "Tunggu." Kata itu keluar begitu saja, bahkan sebelum pikirannya sempat memproses. Raka berhenti. Isabella terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena sakit, melainkan karena perasaan asing yang mulai muncul. Malam itu tak ada pengakuan, tak ada janji, tak ada kata-kata berlebihan. Namun sejak malam hujan itu, Isabella tahu sesuatu telah berubah. Dan Raka pun menyadari bahwa kehadirannya di tempat itu mungkin bukan sekedar untuk bekerja. Pada bab berikutnya, Isabella akan mulai menunggu, tanpa ia sadari. Menunggu rasa lega itu kembali, menunggu kehadiran seseorang yang seharusnya tidak ia pikirkan. Dan dari situlah, sebuah ketergantungan pelan-pelan akan tumbuh. Pagi itu, Isabella terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, bukan pula karena rasa sakit. Ia terbangun karena satu hal yang terasa asing. Punggungnya tidak terlalu nyeri. Bukan berarti sembuh, namun jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Isabella duduk di tepi ranjang. Diam, mencoba mengingat. Dan ingatannya langsung kembali pada malam hujan itu.
ruang kerja, lampu temaram, dan sentuhan yang begitu sederhana, namun meninggalkan efek yang tak masuk akal. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia sudah terlalu lama hidup dengan rasa sakit untuk percaya pada keajaiban. Namun sepanjang pagi, saat ia bersiap, saat ia berjalan, saat ia duduk di dalam mobil menuju kantor, nyeri itu tidak kembali seperti biasanya. Di kantor, para staf menyadari satu hal kecil. Isabella tampak berbeda. Bukan lebih ramah, bukan lebih ceria, tapi langkahnya lebih ringan. Wajahnya tidak setegang biasanya. Dan yang paling tidak ia sadari, tatapannya, tanpa sengaja, selalu mencari satu sosok. Raka. Raka sendiri datang bekerja seperti biasa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran bosnya. Baginya, malam kemarin hanyalah tindakan spontan. Niat menolong, tanpa harapan apapun. Namun saat ia melewati lorong utama, dan tanpa sengaja bertemu pandang dengan Isabella, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena tatapan itu. Tatapan yang tidak dingin seperti biasanya. Isabella menoleh lebih lama dari seharusnya, lalu memalingkan wajahnya, seolah takut ketahuan. Sepanjang hari, ia gelisah. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, rapat demi rapat, dokumen demi dokumen, namun pikirannya terus kembali ke satu pertanyaan. Apakah sentuhan itu kebetulan, atau memang ada sesuatu yang tidak ia pahami? Sore hari, nyeri itu mulai kembali. Pelan, seperti mengingatkan bahwa ia belum benar-benar bebas. Isabella menggigit bibir, menatap jam di dinding. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini tidak pantas. Namun tubuhnya seolah mengingat sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Menjelang jam pulang, ia memanggil asistennya. Tolong pastikan semua laporan hari ini selesai. Dan Isabella terdiam sejenak. Suruh Raka naik ke ruangan saya. Asistennya mengangguk, tanpa bertanya. Beberapa menit kemudian, ketukan pelan kembali terdengar di pintu. Raka masuk dengan sikap yang sama seperti biasa. Sopan, menunduk, dan menjaga jarak. Nyonya memanggil saya. Isabella berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. Punggungnya kembali terasa kaku. Duduklah. Suasana hening, terlalu hening. Isabella menarik napas panjang, lalu berbalik. Apa yang kamu lakukan kemarin, itu bukan sesuatu yang kamu pelajari secara resmi, bukan? Raka menggeleng. Tidak, Nyonya. Lalu, kenapa hari ini saya merasa lebih baik? Pertanyaan itu keluar dengan nada jujur, bukan sebagai bos, melainkan sebagai wanita yang kebingungan. Raka terdiam. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya tidak tahu, Nyonya. Mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin tubuh Nyonya memang sedang merespons. Isabella menutup mata. Nyeri itu kembali berdenyut. Ia tahu apa yang ia inginkan. Namun gengsi dan logika berusaha menahannya. Akhirnya, ia berbicara dengan suara rendah. Bantu saya sekali lagi. Kalimat itu sederhana, namun berat. Raka menelan ludah. Ia tahu batas. Ia tahu resiko. Namun ia juga melihat betapa rapuhnya wanita di hadapannya. Jika Nyonya merasa tidak nyaman, saya akan berhenti. Isabella mengangguk. Ia duduk, menyandarkan tubuh, dan membiarkan dirinya rentan. Sentuhan itu kembali terjadi. Lebih pelan, lebih hati-hati. Dan kali ini, Isabella tidak menahan napas. Ia membiarkan tubuhnya merespons. Nyeri itu kembali meredah, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun yang membuatnya terkejut, bukan hanya rasa lega di punggung, melainkan ketenangan di dadanya.
Ia merasa aman. Ketika semuanya selesai, Isabella tetap diam. Tidak langsung berdiri, tidak langsung berbicara. Raka pun menunggu, tidak berani bergerak. Kita tidak akan membicarakan ini kepada siapapun, kata Isabella akhirnya. Raka mengangguk. Saya mengerti, Nyonya. Saat Raka hendak pergi, Isabella memanggilnya sekali lagi. Raka. Ia berhenti. Terima kasih. Kata itu keluar dengan tulus, tanpa jarak, tanpa topeng. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Isabella tertidur, tanpa terbangun karena rasa sakit. Sementara di kamarnya yang sederhana, Raka duduk termenung, menyadari bahwa hidupnya, perlahan, sedang bergerak ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Dan pada bab berikutnya, Isabella akan mulai menunggu. Bukan lagi rasa sakit yang pergi, melainkan kehadiran seseorang yang tanpa sadar mulai ia butuhkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang nyaris sama. Namun bagi Isabella, segalanya terasa berbeda. Ia masih bangun pagi, masih mengenakan pakaian kerja terbaiknya, masih memimpin rapat dengan suara tegas. Namun kini, di sela-sela kesibukan itu, ada satu hal yang selalu ia rasakan. Tubuhnya seolah menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi hari itu. Nyeri punggungnya belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia datang seperti tamu yang ragu. Tidak lagi menyerang dengan kejam, tidak lagi memaksanya menyerah. Dan setiap kali nyeri itu muncul, Isabella tahu, ada satu cara yang bisa membuatnya mereda. Nama itu kembali terlintas di kepalanya. Raka. Isabella tidak menyukai perasaan ini. Ia terbiasa mengendalikan segalanya. Bisnis, uang, orang-orang. Namun kali ini, tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia mulai mengatur jadwal tanpa sadar, lembur yang tidak perlu, rapat yang bisa ditunda, dan lampu ruang kerjanya yang sengaja dibiarkan menyala hingga malam. Raka memperhatikan perubahan itu, bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan kebingungan. Ia hanyalah seorang karyawan, namun kini, ia hampir selalu dipanggil saat hari mulai gelap. Panggilan itu tidak pernah terdengar aneh, selalu dibungkus alasan pekerjaan, dokumen, laporan, atau sekadar bantuan kecil. Namun ketika pintu tertutup dan ruangan kembali sunyi, alasan sebenarnya perlahan muncul dengan sendirinya. Isabella jarang langsung berbicara. Ia biasanya berdiri di dekat jendela. Atau duduk dengan punggung tegang, menahan nyeri yang ia tahu akan segera mereda. Sebentar, itu saja yang sering ia ucapkan. Dan Raka sudah mengerti. Sentuhan itu selalu sama. Tidak berubah, tidak melewati batas. Namun entah mengapa, setiap kali terjadi, jarak di antara mereka terasa semakin tipis. Isabella mulai mempercayai Raka. Bukan hanya pada tubuhnya, tetapi pada diamnya. Pada caranya tidak pernah bertanya berlebihan, tidak pernah meminta apapun. Suatu malam, setelah sentuhan itu selesai, Isabella tidak langsung berdiri. Ia tetap duduk, memandang lantai, dengan wajah yang sulit dibaca. Raka, panggilnya pelan. Iya, Nyonya. Kenapa kamu tidak pernah bertanya? Raka terdiam. Ia menimbang jawabannya. Karena tidak semua hal perlu dijelaskan, Nyonya. Jawaban itu sederhana, namun menusuk sesuatu di dada Isabella. Ia tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia perlihatkan. Namun kebiasaan yang tumbuh diam-diam. Tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Beberapa karyawan mulai berbisik. Tentang lampu ruangan bos yang selalu menyala. Tentang satu nama yang sering dipanggil. Tentang perubahan kecil yang terasa janggal. Asisten pribadi Isabella mulai menyadari bahwa bosnya kini lebih sering menolak janji malam dan selalu memastikan tidak ada siapapun di lantai atas setelah jam tertentu. Isabella menyadari semua itu. Dan untuk pertama kalinya,
Ia merasa takut. Bukan takut pada gosip. Bukan takut pada reputasi. Tetapi takut pada dirinya sendiri. Karena tanpa ia sadari, Yang ia tunggu setiap malam bukan lagi hilangnya rasa sakit, melainkan kehadiran seseorang dan ketenangan yang hanya muncul saat orang itu ada di dekatnya. Raka pun mulai gelisah. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi menganggap sentuhan itu sebagai tugas. Ia mulai memikirkan Isabella di luar jam kerja. Mulai bertanya-tanya, apakah ia masih berada di jalur yang benar? Ia tahu hubungan ini rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Suatu malam, Isabella tiba-tiba berkata, tanpa menoleh, "Jika suatu hari kamu tidak ada, apa yang akan terjadi pada saya?" Pertanyaan itu membuat Raka membeku. Ia tidak langsung menjawab karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia bukan hanya membantu, ia sedang menjadi sandaran, dan sandaran itu mulai menanggung beban yang terlalu besar. Malam itu berakhir tanpa jawaban, namun sejak saat itu, keduanya tahu ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ini adalah awal dari ketergantungan yang cepat atau lambat akan menuntut pilihan. Dan pada bab berikutnya, ketergantungan ini akan diuji oleh mata orang lain dan oleh keberanian untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu, Isabella datang ke kantor dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Langkahnya cepat, raut mukanya dingin. Namun di balik itu, nyeri di punggungnya kembali datang lebih awal. Bukan nyeri yang paling parah, tapi cukup untuk membuatnya sulit berkonsentrasi. Rapat pagi berjalan panjang. Suara para manajer terdengar samar di telinganya. Pikirannya tidak sepenuhnya ada di ruangan itu. Ia menahan diri, menahan keinginan, menahan kebiasaan yang kini sudah melekat. Isabella sadar, sesuatu harus berubah. Ia tidak bisa terus-menerus memanggil Raka, tidak bisa terus bergantung, apalagi saat bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Salah satu manajer mendekat setelah rapat, dengan senyum sopan namun mata penuh selidik. Nyonya terlihat sering lembur akhir-akhir ini. Isabella menatapnya singkat. Ada masalah? Tidak, hanya khawatir dengan kesehatan Anda. Kalimat itu terdengar biasa, namun Isabella tahu ada makna lain di baliknya. Hari itu berlalu dengan perasaan tidak tenang, hingga sore datang dan nyeri itu kembali menguat. Isabella duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu belum ia nyalakan sepenuhnya, hanya cahaya senja yang masuk dari jendela. Ia menatap ponselnya, nama Raka tersimpan di sana, namun jarinya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, ia mencoba bertahan sendiri. Menit berlalu, lalu jam. Rasa sakit semakin menjadi, dan bersamaan dengan itu, emosi yang ia tahan ikut memuncak. Akhirnya, ia berdiri dengan susah payah dan menekan tombol interkom. Minta Raka ke ruangan saya. Suara di seberang terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baik, Nyonya." Ketika pintu terbuka, Isabella langsung berdiri membelakangi. Ia tidak ingin terlihat terlalu lemah. Raka masuk dan langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Nyonya," Isabella mengangkat tangan, seolah menghentikan kata-katanya. "Hari ini, saya ingin kamu jujur." Raka terdiam. "Apa yang kamu lakukan selama ini? Apakah ini benar-benar menolong saya?" Pertanyaan itu bukan tentang teknik, melainkan tentang rasa takut. Raka menarik napas dalam. "Yang saya lakukan hanya sebatas yang Nyonya izinkan. Dan selama ini, tubuh Nyonya memang merespons." Isabella menutup mata. Nyeri itu terasa semakin kuat. "Dan kalau suatu hari saya tidak memanggilmu lagi?" Raka terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan, "Maka saya akan tetap bekerja seperti biasa." Jawaban itu menenangkan, namun sekaligus menyakitkan. Isabella berbalik,
menatap Raka. Untuk pertama kalinya dengan emosi yang tidak ia sembunyikan. Kalau begitu, bantu saya malam ini. Tidak ada perintah. Tidak ada nada bos. Hanya permintaan. Sentuhan itu terjadi kembali. Namun kali ini berbeda. Isabella tidak hanya merasakan lega. Ia merasakan kesedihan, ketakutan, dan sesuatu yang hampir menyerupai kehilangan. Raka pun merasakannya. Tangannya tetap tenang, namun hatinya tidak. Setelah semuanya selesai, Isabella tetap diam, lebih lama dari biasanya. Raka, saya tidak suka bergantung pada siapapun. Raka menunduk. Saya tahu Nyonya. Tapi sekarang, Saya tidak tahu harus bagaimana. Kalimat itu pecah. Tanpa air mata, namun penuh beban. Raka tidak menjawab. Karena apapun yang ia katakan, akan terasa salah. Malam itu, saat Raka keluar dari ruangan, ia berpapasan dengan seorang staf senior yang menatapnya lebih lama dari seharusnya. Dan dari tatapan itu, Raka tahu mereka mulai diawasi. Sementara Isabella berdiri sendiri di ruang kerjanya yang luas, menyadari satu hal yang menakutkan. Ia bukan hanya takut sakitnya kembali, ia takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum berani ia akui sebagai kebutuhan. Dan pada bab berikutnya, tekanan dari luar akan mulai memaksa keduanya untuk memilih bertahan atau melepaskan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena suasana di dalam gedung perusahaan. Isabella langsung merasakannya begitu ia melangkah masuk. Tatapan para staf tidak berubah, namun ada jeda kecil, bisik yang terhenti saat ia lewat, dan senyum yang terasa dibuat-buat. Ia sudah lama hidup di dunia bisnis. Ia tahu tanda-tanda itu. Sesuatu sedang dibicarakan. Isabella berjalan ke ruangannya, menutup pintu, dan berdiri cukup lama tanpa bergerak. Nyeri di punggungnya muncul lagi, seperti ikut merasakan kegelisahan di pikirannya. Ia memijat pinggangnya perlahan, namun kali ini sentuhan tangannya sendiri tidak cukup. Di sisi lain gedung, Raka juga merasakan hal yang sama. Seorang staf senior menghampirinya di ruang produksi, dengan nada santai, namun mata penuh makna. "Kamu sering naik ke lantai atas ya?" Raka tersenyum kecil. "Kadang dipanggil kerja, Pak." Hati-hati saja. Kalimat itu terdengar ringan, namun cukup untuk membuat dada Raka mengeras. Ia tahu posisinya rapuh. Ia adalah pendatang, dan terlalu mudah untuk disalahkan. Siang hari, Isabella memanggil rapat mendadak, membahas efisiensi dan struktur kerja. Keputusan-keputusan diambil cepat, tegas tanpa celah. Namun di balik ketegasan itu, Isabella merasa terkuras. Setiap kali ia bergeser di kursinya, nyeri itu mengingatkan bahwa ia sedang menahan terlalu banyak hal sekaligus. Menjelang sore, asisten pribadinya masuk dengan wajah hati-hati. "Nyonya, besok ada kunjungan investor." Isabella mengangguk, lalu bertanya, "Semua jadwal malam kosong?" Asistennya terdiam sepersekian detik. "Iya, Nyonya." Isabella tahu, jeda itu berarti malam datang lebih cepat. Langit di luar jendela berubah gelap, dan gedung mulai sepi. Isabella duduk sendirian, lampu redup, napasnya berat. Ia menatap jam, lalu ponselnya. Ia tahu, memanggil Raka malam ini akan memperkuat kecurigaan. Namun, nyeri itu semakin menekan, dan pikirannya semakin kacau. Akhirnya, ia berdiri, membuka pintu ruangannya, dan berjalan sendiri ke lorong. Langkahnya pelan, namun pasti. Raka terkejut ketika melihat Isabella berdiri di dekat area kerja. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat menahan sakit. "Nyonya," Isabella menatapnya, bukan sebagai bos, bukan sebagai wanita berkuasa, melainkan sebagai seseorang yang sedang kehilangan pegangan. "Ikut saya." Mereka berjalan tanpa bicara, melewati lorong-lorong yang sepi,
Masuk ke ruang kecil yang jarang digunakan. Pintu tertutup. Lampu hanya satu yang menyala. Isabella duduk. Napasnya tertahan. "Saya tidak bisa di ruangan saya malam ini," katanya pelan. Raka mengangguk. Ia tidak bertanya. Sentuhan itu terjadi lagi. Lebih singkat, lebih sunyi, namun penuh ketegangan. Isabella memejamkan mata, merasakan lega, namun juga rasa bersalah. "Raka, kalau ini membahayakanmu?" Raka menghentikan gerakannya, menatap Isabella. "Saya yang memilih membantu." Jawaban itu membuat dada Isabella sesak, karena untuk pertama kalinya, ia sadar pilihannya bukan hanya tentang dirinya. Malam itu, Mereka berpisah tanpa kata tambahan. Dan untuk pertama kalinya, Isabella pulang dengan rasa takut yang berbeda. Bukan takut sakit kembali, melainkan takut bahwa orang yang selama ini menolongnya akan menjadi korban dari ketergantungannya. Sementara Raka duduk sendiri di kamar kecilnya, menatap langit-langit, menyadari satu hal. Ia tidak lagi sekadar bekerja. Ia telah terlibat, dan jalan kembali tidak lagi mudah. Dan pada bab berikutnya, sebuah keputusan tak terduga akan memaksa keduanya menghadapi kenyataan dan membuka rahasia yang selama ini disimpan rapat. Pagi itu, Isabella terbangun dengan perasaan gelisah. Bukan karena nyeri punggung, melainkan karena mimpi yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di ruang kerja. Lampu padam, dan ketika ia memanggil nama Raka, tidak ada jawaban. Isabella duduk di tepi ranjang, menarik nafas dalam, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa dalam ketergantungan itu telah tumbuh. Di kantor, hari itu terasa berbeda sejak awal. Agenda kunjungan investor membuat seluruh manajemen sibuk. Setiap detail diperiksa, setiap orang bergerak lebih cepat dari biasanya. Isabella tampil sempurna, setelan rapi, wajah tenang, bahu tegak. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik sikap profesional itu, ia sedang menahan dua hal sekaligus. Nyeri yang datang perlahan, dan kecemasan yang semakin nyata. Sementara itu, Raka bekerja dengan kepala tertunduk. Ia merasakan tatapan-tatapan yang tidak lagi berusaha disembunyikan. Bisik kecil terdengar, lalu berhenti, lalu terdengar lagi. Ia tahu waktunya semakin sempit. Siang hari, salah satu staf senior menghampirinya lagi. Kali ini tidak dengan senyum. "Kamu dipanggil HR Banti sore." Kalimat itu singkat, namun cukup untuk membuat dada Raka menegang. Ia mengangguk, tanpa bertanya. Di lantai atas, Isabella sedang menerima investor. Presentasi berjalan lancar, namun fokusnya beberapa kali buyar. Setiap kali punggungnya terasa kaku, pikirannya langsung melayang pada satu orang yang tidak bisa ia panggil hari ini. Setelah pertemuan selesai, Isabella kembali ke ruangannya, menutup pintu, dan bersandar di sana lebih lama dari biasanya. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di bawah, dan ia juga tahu ia tidak bisa terus berpura-pura tidak tahu. Sore menjelang, asisten pribadinya masuk dengan ekspresi ragu. "Nyonya, bagian HR memanggil salah satu karyawan produksi." Isabella tidak langsung menjawab. "Siapa?" Asistennya menelan ludah. "Raka." Ruangan itu terasa menyempit. Isabella memejamkan mata. Semua ketakutan yang ia simpan akhirnya menemukan bentuknya. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Nyeri di punggungnya muncul lagi. Namun kali ini, ia hampir tidak merasakannya, karena ada rasa lain yang jauh lebih menekan. Di ruang HR, Raka duduk dengan tangan terlipat. Wajahnya tenang, namun pikirannya penuh kemungkinan terburuk. Pertanyaan-pertanyaan datang tentang jam kerja, tentang kehadirannya di lantai atas, tentang tugas-tugas di luar deskripsi kerja. Raka menjawab jujur, tanpa menambah, tanpa mengurangi. "Saya hanya menjalankan apa yang diminta." Jawaban itu netral, namun tidak sepenuhnya aman. Sore itu berakhir tanpa keputusan. Raka dipersilahkan kembali bekerja.
namun pesan tersiratnya jelas, ia sedang diawasi. Malam datang, dan untuk pertama kalinya, Isabella tidak memanggil Raka. Ia duduk sendiri di ruangannya. Lampu temaram, punggungnya kembali terasa sakit, namun ia bertahan. Setiap menit terasa panjang. Akhirnya, ia berdiri, mengambil jaket, dan memutuskan pulang lebih awal. Di perjalanan, Isabella menatap lampu kota dan menyadari satu hal, jika ia terus diam, Raka yang akan menanggung akibatnya. Malam itu, Isabella hampir tidak tidur, sementara Raka berbaring di kamarnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang sama gelisahnya. Ia tahu hubungan ini tidak bisa terus seperti ini, dan entah siapa yang harus bicara lebih dulu, ia atau Isabella. Karena pada bab berikutnya, sebuah percakapan yang selama ini dihindari, akhirnya tidak bisa ditunda lagi. Percakapan yang akan menentukan apakah mereka berani melangkah maju atau memilih berhenti sebelum semuanya terlambat. Pagi itu Isabella datang ke kantor lebih awal dari siapapun. Langkahnya pelan, namun wajahnya tampak lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena ia telah mengambil satu keputusan dalam diam. Ia tidak bisa terus membiarkan Raka berada dalam bayang-bayang, tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan pekerjaan, dan tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya soal sakit punggung. Di ruangannya, Isabella duduk menatap meja kerja. Tangan kanannya terletak di atas punggung bawah. Nyeri masih ada, namun kali ini terasa lebih jujur, seolah tubuhnya ikut menunggu sesuatu. Ia memanggil asistennya. "Tolong minta Raka datang ke ruangan saya pagi ini." Asistennya terkejut, namun tidak bertanya. Beberapa menit kemudian, ketukan pelang terdengar. Raka masuk. Wajahnya terlihat lelah, namun sikapnya tetap sopan. Isabella berdiri, dan untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sebagai atasan. Ia berdiri sebagai seseorang yang akan berbicara dari hati. "Duduklah." Raka duduk. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Isabella menarik napas panjang. "Apa yang terjadi kemarin di HR? Saya sudah mendengarnya." Raka menunduk. "Saya minta maaf jika kehadiran saya menimbulkan masalah." Kalimat itu menusuk. "Tidak." Isabella mengeleng pelan. "Ini bukan kesalahanmu." Ia berjalan ke jendela, menatap keluar, lalu berbicara tanpa menoleh. "Selama ini saya meminta bantuanmu, tanpa memikirkan posisimu." Raka terdiam, tidak membela diri, tidak menyalahkan. "Saya ingin kamu tahu satu hal." Isabella berbalik. Tatapannya tegas namun jujur. "Saya tidak pernah berniat memanfaatkanmu." Raka mengangguk. "Saya tahu, Nyonya. Dan apa yang kamu lakukan? Bukan hanya membantu tubuh saya." Kalimat itu terhenti. Isabella menelan ludah. "Tapi juga menenangkan sesuatu di dalam diri saya yang sudah lama mati." Ruangan terasa semakin sunyi. Raka mengangkat kepala. Tatapannya bertemu dengan Isabella. Tanpa jarak, tanpa hierarki. "Saya tidak ingin kamu merasa terikat." Isabella melanjutkan. "Dan saya juga tidak ingin kamu terluka karena saya." Dia mendekat, namun tetap menjaga jarak aman. "Kalau kamu ingin berhenti, saya akan mengerti." Kata-kata itu berat, namun perlu diucapkan. Raka menarik nafas panjang. Inilah momen yang selama ini ia pikirkan. "Saya tidak pernah merasa dipaksa," katanya pelan. "Dan saya juga tidak pernah menganggap apa yang saya lakukan sebagai beban." Isabella terdiam. Tapi, Raka melanjutkan, "Saya tidak ingin membantu dengan cara yang salah." Isabella mengangguk. Air di matanya nyaris muncul. Namun ia menahannya. "Maka kita harus mengubah caranya." Kalimat itu keluar mantap. Raka mengernyit. "Maksud Nyonya? Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Tidak ada lagi alasan lembur. Dan tidak ada lagi posisi abu-abu." Isabella menarik nafas, lalu mengucapkan kalimat yang selama ini ia tahan.
Saya akan mengatur agar kamu bekerja secara resmi sebagai asisten pribadi saya. Raka terkejut. Itu berarti? Berarti semua yang kamu lakukan jelas secara profesional, dan tidak ada lagi ruang untuk kecurigaan. Isabella menatapnya serius. Tapi saya ingin kamu memilih dengan sadar. Ruangan kembali sunyi. Detik terasa panjang. Akhirnya, Raka mengangguk perlahan. Jika itu membuat semuanya lebih jujur, saya bersedia. Isabella menghela napas. Bukan lega sepenuhnya, namun cukup untuk membuat dadanya tidak sesak. Namun jauh di dalam dirinya, Isabella tahu, keputusan ini bukan akhir dari masalah. Karena kejujuran seringkali bukan mengakhiri konflik, melainkan membukanya lebih lebar. Dan pada bab berikutnya, perubahan status akan membawa perubahan jarak, perubahan pandangan orang lain, dan ujian baru yang tidak bisa lagi mereka hindari bersama. Pengumuman itu disampaikan secara resmi 2 hari kemudian, tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Raka dipindahkan menjadi asisten pribadi Isabella dengan alasan kebutuhan manajemen dan efisiensi kerja. Secara struktur, semuanya sah, semuanya rapi. Namun di dunia nyata, alasan resmi jarang cukup untuk mematikan rasa ingin tahu. Sejak hari pertama, perubahan itu langsung terasa. Raka kini bekerja lebih dekat dengan Isabella, mengatur jadwal, menyiapkan dokumen, menjadi penghubung antara Isabella dan beberapa divisi. Ia berpakaian lebih rapi, datang dan pulang sesuai jadwal, tidak lagi terlihat mondar-mandir tanpa tujuan. Namun justru karena itu, mata orang-orang semakin tajam. Cepat sekali naiknya. Orang dalam, kasihan pasti ditekan. Bisik-bisik tidak pernah terdengar langsung, tapi selalu terasa. Isabella menyadarinya, dan ia membiarkannya. Ia tahu, ini harga dari keputusannya. Yang tidak ia duga adalah bagaimana perubahan ini memengaruhi hubungannya dengan Raka. Jarak profesional kini lebih jelas, lebih kaku. Raka berbicara seperlunya, menjaga nada, menjaga sikap. Sentuhan yang dulu menenangkan, kini hampir tidak pernah terjadi. Isabella menahan nyeri yang mulai kembali, namun ia menolak memanggil Raka dengan alasan pribadi. Ia tidak ingin keputusannya terlihat sebagai topeng. Suatu sore, setelah hari yang panjang, Isabella duduk sendirian di ruangannya. Punggungnya terasa berat, kepalanya pening. Raka berdiri di dekat meja, menunggu instruksi. Isabella memandangnya, lama. Tanpa berkata apapun, "Apakah Anda ingin saya memanggil dokter?" tanya Raka akhirnya. Isabella menggeleng pelan. Tidak. Jawaban itu jujur, namun menyisakan ruang hampa. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Isabella pulang dengan rasa sakit yang tidak ia redakan. Di rumah, ia duduk di sofa, memijat punggungnya sendiri, dan menyadari satu hal. Mengatur ulang posisi tidak otomatis menghapus perasaan. Sementara Raka duduk di kamar kecilnya, menatap ponsel, menahan keinginan untuk bertanya, apakah Isabella baik-baik saja? Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang aneh. Terlalu profesional untuk disebut dekat, terlalu dekat untuk disebut biasa. Hingga suatu pagi, Isabella menerima laporan medis terbaru. Hasil pemeriksaan lanjutan yang ia lakukan diam-diam. Dokter menyebutkan sesuatu yang mengejutkan. Kondisi punggung Isabella menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan mendekati normal. Isabella menatap hasil itu lama. Dadanya terasa penuh. Ia seharusnya senang. Namun yang muncul justru ketakutan. Jika ia sembuh sepenuhnya, apa yang akan tersisa dari hubungan ini? Sore hari, ia memanggil Raka. Bukan sebagai bos, bukan sebagai pasien, melainkan sebagai seseorang yang ingin jujur sekali lagi. Duduklah. Raka duduk. Isabella menyerahkan berkas hasil medis itu. Saya membaik. Raka membaca cepat, lalu mengangkat kepala. Itu kabar baik.
Isabella tersenyum tipis. Iya, seharusnya begitu. Ia menarik napas. Tapi saya ingin kamu tahu. Kalau suatu hari saya tidak lagi membutuhkan bantuan itu, Raka menunggu tanpa menyela. Saya tidak ingin kamu berpikir bahwa semua yang terjadi hanya karena sakit saya. Ruangan kembali sunyi. Akhirnya Raka berkata, pelan namun mantap. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Isabella menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bukan hanya tubuhnya yang mulai sembuh, tetapi juga keberaniannya untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun ujian belum selesai. Karena pada bab berikutnya, kesembuhan yang semakin nyata akan memaksa Isabella menghadapi masa lalunya dan memilih apakah ia berani membuka hidup baru atau kembali berlindung di balik kendali yang selama ini ia kenal. Pagi itu Isabella berdiri lama di depan cermin, bukan untuk memastikan penampilannya, melainkan untuk merasakan tubuhnya sendiri. Ia membungkuk perlahan, meluruskan punggung, melangkah beberapa kali. Tidak ada rasa nyeri yang menusuk, tidak ada tarikan yang memaksanya berhenti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tubuhnya terasa diam, tenang, utuh. Isabella memejamkan mata, dan saat itu ia tahu ia benar-benar sembuh. Di kantor, hari itu berjalan seperti biasa, namun bagi Isabella, setiap langkah terasa berbeda. Ia tidak lagi berjalan dengan hati-hati, tidak lagi menahan napas saat duduk atau berdiri. Para staf melihat perubahan itu dan menganggapnya sebagai hasil perawatan medis. Tidak ada yang tahu bahwa kesembuhan itu datang dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih manusiawi. Isabella duduk di ruangannya, menatap berkas-berkas di meja, namun pikirannya hanya tertuju pada satu orang, Raka. Ia memanggilnya, bukan lewat asisten, bukan lewat pesan. Ia memintanya datang langsung. Ketika Raka masuk, Isabella berdiri. Duduklah. Raka duduk seperti biasa, tenang, menjaga jarak. Isabella memandangnya lama, tanpa kata, hingga akhirnya ia berbicara. Hari ini dokter menyatakan saya sembuh. Raka mengangguk, wajahnya menunjukkan kelegaan yang tulus. Saya senang mendengarnya. Isabella tersenyum, senyum yang kali ini tidak ia tahan. Saya juga. Ruangan kembali sunyi, namun bukan sunyi yang canggung. Isabella menarik napas panjang. Dan karena itu, Saya ingin kita bicara tanpa peran. Raka mengangkat kepala. Tanpa bos dan karyawan. Tanpa sakit dan bantuan. Kata-kata itu berat, namun perlu. Isabella berjalan ke jendela, lalu kembali menatap Raka. Apapun yang terjadi di antara kita, tidak pernah saya anggap sebagai kebetulan. Raka terdiam. Ia menunggu. Kamu datang di hidup saya saat saya tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga kosong. Suara Isabella tidak bergetar, namun jujur. Dan sekarang, ketika saya sembuh, saya tidak ingin berpura-pura bahwa semua itu hilang begitu saja. Raka menarik napas dalam. Saya juga tidak pernah menganggapnya remeh. Isabella mengangguk. Karena itu, saya ingin memberi kamu sesuatu. Raka terkejut. Ia segera berkata, Nyonya, saya tidak mengharapkan apapun. Isabella mengangkat tangan, menghentikannya. Ini bukan karena utang, bukan karena rasa terima kasih semata. Ia membuka sebuah map di meja. Di dalamnya, dokumen resmi, tawaran yang tidak pernah Raka bayangkan. Isabella menjelaskan pelan, kesempatan pendidikan, modal usaha, dan posisi yang tidak lagi sekadar membantu, melainkan membangun masa depan. Ini imbalan saya, bukan sebagai pasien, melainkan sebagai seseorang yang ingin kamu melangkah lebih jauh. Raka menatap dokumen itu, lalu menatap Isabella, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berkata apa. Isabella tersenyum lembut. Katakan saja apa yang kamu rasakan. Raka menunduk sejenak, lalu berkata, Saya bersyukur. Isabella mengangguk. Mereka duduk dalam diam. Tanpa perlu banyak kata. Karena ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu menjadi nyata.
Isabella menjalani hidup dengan tubuh yang bebas dan hati yang lebih terbuka. Raka melangkah menuju masa depan baru dengan kesempatan yang tidak pernah ia impikan. Mereka tidak berjalan berdampingan setiap hari, tidak selalu bertemu, tidak selalu dekat. Namun mereka tahu, mereka pernah saling menyembuhkan. Dan terkadang, itu lebih berarti daripada memiliki. Isabella kembali berdiri di depan jendela besar, memandang kota yang sama. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Karena ia tahu, hidup bisa berubah, bukan oleh hal besar, melainkan oleh satu sentuhan yang datang di waktu yang tepat.